Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 86-93. Di tangannya juga menggenggam setumpuk kertas. Orang yang tidak tahu akan berpikiran lelaki itu tengah membawa dokumen. Nih, dokumen yang kamu minta. Reiki meletakkan kertas-kertas tadi di atas meja kerja Stefan dan setelah itu dia mendudukkan dirinya. Reiki meletakkan sarapan di atas meja dan bertanya, mau makan sedikit, enggak? Ini makanan dari Mambera Hotel, sudah pasti enak. Mambera Hotel merupakan salah satu usaha milik Aditama Group. Biasanya Stefan makan dari hotel tersebut. Setelah memiliki istri, lelaki itu sudah jarang sekali makan di sana. Ternyata dia cukup merindukan masa-masa itu, enggak perlu. Stefan mengambil dokumen tersebut dan membukanya sekilas sambil bertanya, semuanya ada di sini. Iya, sudah semuanya dan sudah rapi, sedikit ini saja. Selain waktu masa mudanya cukup berjaya di luar sana, masa tuanya dihabiskan untuk bercocok tanam di desa. Memangnya ada apa lagi? Stefan tidak bersuara. Dari ucapan Reiki tadi, keluarga Olivia sepertinya hanya berjaya di masa muda dan hanya mampu mengisi beberapa lembar kertas saja. Sedangkan masa tuanya tidak ada yang bisa diceritakan. Reiki merapikan data-data seperti usia, jumlah istri dan anak dengan menghabiskan beberapa lembar kertas saja. Setelah selesai membaca seluruh data keluarga Olivia, Stefan semakin merasa mereka tidak tahu malu. Sepupu Olivia yang lain serta paman-pamannya memiliki ekonomi yang cukup baik. Bahkan kakak sepupu keduanya merupakan salah satu petinggi di salah satu anak perusahaan Sanjaya Group dengan pendapatan mencapai miliaran per tahun. Yang paling biasa saja adalah adik sepupunya, tetapi pendapatan per tahun juga mencapai 800 jutaan. Sedangkan pendapatan Olivia dan Odelina jika dijumlahkan seharusnya tidak akan lebih banyak dari mereka, bukan? Bisa-bisanya mereka meminta Olivia untuk membayar biaya rumah sakit neneknya. Bahkan meminta ganti uang akomodasi mereka ke sini. Tanda seru. Benar-benar orang yang tidak tahu malu. Dulu mereka memperlakukan Olivia dan Odelina dengan seenak hati karena mereka tidak memiliki orang tua dan masih kecil. Keluarganya mengambil paksa sebagian besar uang mereka masih mau meminta Olivia membayar pengobatan neneknya. Stefan tahu kalau di dunia ini banyak sesuatu yang tidak memiliki sifat keprimanusiaan. Hanya saja dirinya sendiri masih belum pernah menemuinya. Mendadak Stefan merasa sedikit iba pada Olivia, wajah kamu sangat galak sekali, mereka sudah mengusik ibu bos. Mau aku bantu kasih mereka pelajaran? Kamu nggak perlu ikut campur urusan istriku, balas Stefan dengan nada dingin. Reiki mengerjapkan matanya karena merasa ada nada cemburu dari kalimat Stefan. Atau hanya perasaannya saja, aku nggak ada maksud lain. Aku hanya merasa lain. Aku hanya merasa kamu sangat sibuk dan ada beberapa hal kecil yang nggak perlu kamu pribadi yang turun tangan. Kamu boleh bilang sama aku dan aku akan memerintahkan anak buah untuk melakukannya. Tunggu dulu, Reiki hanya mengerjap dan membulatkan mulutnya. Maksud dari ucapan Stefan bukan meminta Reiki menunggu perintahnya. Akan tetapi lelaki itu sedang menunggu keluarganya Olivia yang lebih dulu bergerak. Mengetahui dulu cara apa yang dilakukan mereka untuk menghadapi Olivia, setelah itu baru dia melakukan serangan. Yoga kenal dengan banyak media, Stefan menebak sepertinya lelaki itu akan memanfaatkan media internet untuk memojokkan Olivia dan kakaknya. Bos, apa? Ibu bos buatkan kamu sarapan apa? Tanya Reiki penasaran, kamu jangan melotot. Sikap kamu ini yang membuatku penasaran bagaimana ibu bos bisa hidup bersama dengan kamu. Apalagi kalian berdua menikah kilat tanpa adanya perasaan. Bahkan kamu menikah dengan sembunyi, kalau kalian berdua ketemu di jalan, kira-kira bisa saling bertegur sapa, enggak? Atau berpura-pura saling enggak kenal. Makanan sebanyak ini masih enggak bisa membuatmu diam. Tanya Stefan dengan dingin. Reiki hanya cengengesan saja. Lanjut cerita bab 87. Telepon internal ruang kerja Stefan berbunyi. Stefan menekan tombol untuk menerima telepon tersebut. Pas Stefan, Bu Amelia datang lagi, wajah Stefan tampak menggelap, dengan dingin dia berkata, abaikan saja dia. Asistennya kembali bersuara dari seberang telepon, Bu Amelia meminta orang untuk mengantarkan bunga segar sebanyak satu mobil dan di depan kantor kita menyusun bentuk hati. Dia berencana menyatakan perasaannya pada Pak Stefan. Reiki menatap atasannya dengan sorot mata ingin tahu. Stefan hanya meliriknya sekilas dan kembali berkata dengan dingin, semua security nggak ada kerjaan. Kenapa mereka membiarkan orang lain membuang sampah di depan kantor? Setelah mengatakan kalimat tersebut, lelaki itu memutuskan sambungan telepon. Asisten lelaki itu langsung tahu dia harus berbuat apa. Sedangkan Reiki hanya cengengesan dan berkata, sebenarnya Amelia itu lumayan, dia orang yang berani mencintai dan membenci orang lain.
Perempuan yang menyukaimu sama banyaknya dengan jumlah rambutku. Tapi yang berani menyatakan perasaannya hanya Amelia saja. Kamu merasa dia lumayan, kalau gitu buat kamu saja. Biarkan fokus dia padaku teralih ke kamu. Biar aku merasa lebih tenang. Reiki tercenung dan bergumam, aku nggak suka yang tipe seperti itu. Lelaki itu mencoba mencari alasan untuk dirinya sendiri. Tipenya sangat tinggi sekali, dan sangat mementingkan perasaan. Perempuan yang tidak cocok di hatinya, tidak akan membuatnya tertarik meski perempuan tersebut memiliki raut wajah yang luar biasa cantik. Stefan, kamu berencana hidup selamanya dengan Olivia. Apa urusannya dengan kamu? Reiki dibuat tercenung lagi. Saat waktunya kerja, seharusnya kamu melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Buruan makan dan keluar. Kalau terlalu senggang aku sangat sibuk. Sibuk sekali. Aku pergi sekarang juga buat melanjutkan pekerjaanku. Dia takut sekali atasannya ini menambahkan pekerjaannya lagi. Dengan cepat Reiki memotong ucapan Stefan dan menghabiskan sarapannya dalam waktu singkat. Setelah itu dia bergegas kabur dari ruangan tersebut. Aku bukan mau gosip, aku itu peduli, gumam lelaki itu sambil menutup pintu ruangan Stefan. Sepertinya cepat atau lambat dia akan dibuat mati berdiri karena atasannya ini. Meski Reiki pergi dari ruang kerja Stefan, tapi hati kecil ingin bergosipnya masih membara. Dia meminta asistennya untuk mengambil foto bunga berbentuk hati di bawah kantor. Setidaknya bisa dia gunakan untuk menertawakan Stefan suatu hari nanti, apalagi sikap agresif dan berani Amelia juga merupakan sebuah pengalaman. Dia bisa mempelajarinya dan melakukannya pada orang yang merupakan tipenya. Bentuk hati dari kelopak bunga milik Amelia baru selesai tersusun dan terlihat sangat indah. Security yang sedang bertugas telah menerima perintah dari atasan yang meminta mereka untuk menyingkirkan bunga-bunga itu. Mereka berjalan keluar dan mendadak merasa tidak tega untuk merusak bunga-bunga tersebut. Amelia memegang sebuah alat pengeras suara dan mengarahkannya ke arah gedung bertingkat 68 tersebut sambil berseru, "Stefan, aku suka kamu." "Wah, Bu Amelia jagoan," seru orang-orang di Aditama Group. "Bu Amelia, mohon segera pergi." Potong security tersebut dengan sigap, Amelia mengabaikan mereka dan tetap berseru ke arah gedung di depannya. Dia melangkah maju satu langkah dan melakukan hal-hal luar biasa lainnya tanpa merasa tertekan. Dengan berani dia menyatakan perasaannya dan membentuk lautan bunga berbentuk hati di depan kantor. Tindakannya menarik perhatian banyak orang dan juga para pejalan kaki lainnya untuk mengabadikannya di dalam ponsel. Bahkan ada media yang datang untuk meliput hal tersebut. Sayangnya ketika media datang, bunga-bunga tersebut sudah berhasil dirusak oleh para security. Hanya Amelia yang masih enggan pergi, ditambah security tersebut tidak berani menyentuhnya. Lanjut cerita bab 88. Perempuan itu merupakan putri konglomerat. Keluarga Sanjaya dan Aditama memang tidak berhubungan baik. Kalau sampai mereka bersikap tidak baik dengan Amelia dan membuat kedua keluarga tersebut saling berseteru, maka mereka tidak akan sanggup menanggung resikonya. Sesaat kemudian ada beberapa mobil yang datang dan berhenti di depan pintu masuk Aditama Group. Aksa turun dari mobil dan berjalan dengan cepat ke arah adiknya yang memegang pengeras suara. Wajah lelaki itu tampak menggelap. Tanpa perlu bertanya juga tahu kalau Stefan menghubunginya lagi dan mengadukan kegilaan adik lelaki itu. Dia terlihat luar biasa kesal ketika menerima telepon dari Stefan saat rapat tadi. Aksa meninggalkan para pengurus kantor dan petinggi perusahaan sambil membawa anak buahnya untuk menemui adiknya, Stefan. Sebelum Amelia menyelesaikan ucapannya, pengeras suara di tangannya sudah direbut oleh seseorang. Dia menoleh dan menatap wajah keruh milik kakaknya. Detik pertama perempuan itu tercenung dan kemudian terlonjak sambil berseru, "Kakak!" Aksa membuang pengeras suara tersebut ke tanah dan setelah itu mencengkeram lengan adik perempuannya untuk menyeretnya pergi. "Kak, aku suka dengan Stefan, aku benar-benar suka dengan dia. Aku sudah menyukainya bertahun-tahun dan sekarang memberanikan diri mengungkapkannya. Kakak biarkan aku mengejarnya, siapa tahu dia bisa suka dengan aku, bukan? Kak, lepaskan tanganku. Sakit." Aksa diam tanpa bersuara dan menarik adiknya secara paksa ke depan mobil milik lelaki itu. Dia membuka pintu mobil dan memasukkan Amelia dengan paksa ke dalam. Ketika Amelia hendak turun dari sisi mobil yang satunya lagi, gerakannya terhenti oleh sebuah suara, "Coba saja kabur kalau kamu berani." Amelia menciut dan tidak berani kabar. Dia duduk dengan patuh di kursi. Setelah Aksa masuk ke mobil, pintu tertutup dan dengan dingin dia berkata, "Jalan." Sopir lelaki itu bergegas melajukan mobilnya, "Kak." Amelia mendekat dan menggandeng lengan Aksa sambil berkata dengan suara manja. "Diam," sentak Aksa. "Kakak sudah bilang sama kamu berkali-kali kalau Stefan nggak cocok dengan kamu. Buang jauh-jauh perasaan kamu. Kamu nggak ngerti maksud kakak."
Aku juga mau membuang perasaanku ini, tapi aku sudah menggunakan waktu bertahun-tahun dan nggak berhasil. Aku nggak rela karena aku cinta dengan dia. Apa salahnya kalau aku mengungkapkannya dengan berani? Tanda seru. Kakak nggak membiarkan aku memperjuangkannya dan mencoba dulu, bagaimana mungkin bisa tahu hasilnya apa? Tanda seru. Amelia merupakan kesayangan semua orang di keluarganya. Sejak lahir dia selalu dimanja dan dilimpahkan kasih sayang. Latar belakang yang dimilikinya membuat perempuan itu cukup percaya diri. Dia berani melakukan apa yang orang lain tidak berani lakukan. Tidak peduli dirinya cocok atau tidak dengan Stefan, Amelia merasa dirinya harus memperjuangkannya terlebih dahulu. Setelah mencobanya dan hasilnya gagal, barulah dia bisa menerimanya dengan rela. Kalau dia menyerah sebelum mencoba, Amelia selalu merasa akan ada penyesalan yang tersisa. Kamu nggak tahu sifat Stefan. Kamu bahkan nggak bisa berdiri lebih dari 3 meter dari dia. Sekarang dia masih belum jatuh cinta denganku, setelah dia sudah cinta maka dia akan melakukan segalanya demi aku. Aksa tertawa sinis melihat kelakuan adiknya yang tetap dengan keras kepala ingin mencoba. Dia merasa kesal dan juga tidak berdaya serta tidak tega. Dia tidak tega adiknya jatuh cinta pada seseorang seperti Stefan. Amelia, kakak kenal dengan lelaki pintar lainnya. Dengarkan saran kakak, jangan memikirkan Stefan lagi. Dia benar-benar nggak cocok dengan kamu, lelaki itu hatinya sangat keras dan nggak bisa luluh oleh perempuan umumnya. Meski ada orang yang bisa meluluhkan hatinya, orang itu juga bukan kamu. Jangan melakukan hal yang ditertawakan orang lain. Kalau kamu nggak tahu malu, kakak masih tahu malu. Apanya yang malu? Aku hanya mengutarakan perasaanku saja, semua cara-cara ini harusnya cukup familiar bagi kakak bukan? Kakak iparku juga mendapatkan kakak dengan cara ini, lihat saja sekarang kakak malah memanjakan dia sehebat apa. Nggak ada yang harus dipermalukan, Aksa terdiam mendengar ucapan sang adik. Benar, istrinya juga merupakan perempuan yang memiliki sifat seperti Amelia. Dulu ketika istrinya mengejar dia, perempuan itu juga menggunakan berbagai cara. Lanjut cerita bab 89. SMP Negeri Kota Mambera. Di toko buku, Olivia sedang duduk di kasir sambil membaca berita di ponselnya. Junia duduk di seberang, dengan sebuah novel roman di tangannya. Perempuan itu membaca novel dengan penuh semangat. Karena ini toko buku milik sendiri, mau baca buku apapun juga sangat leluasa. Junia hampir membaca semua novel roman di toko, sehingga terkadang Olivia akan menggodanya. Karena Junia begitu suka membaca novel seperti itu, lebih baik tulis saja sendiri. Olive, tokoh utama di novel ini juga nikah dadakan, Junia meletakkan novel di tangannya dan berkata sambil tersenyum, sangat mirip sama kamu. Olivia menatapnya, banyak orang yang juga nikah dadakan. Kamu juga bilang kalau tokoh utama di novel itu nikah dadakan, ternyata dapat suami miliarder. Sedangkan aku dapat suami pekerja, sekalipun Stefan adalah karyawan perusahaan besar, juga seorang manajer, dia tetaplah seorang pekerja. Kamu ini, jangan baca novel terus. Aku khawatir kamu akan terobsesi dan nggak akan bisa menikah selamanya. Karena kamu akan membandingkan pria di kehidupan nyata dengan tokoh di dalam novel. Keduanya nggak bisa dibandingkan. Pria seperti tokoh di dalam novel hanya ada di dalam novel. Dalam kehidupan nyata, hanya ada sedikit CEO yang muda, tampan, kaya dan setia. Aku baca novel hanya untuk isi waktu luang. Aku nggak kayak kamu bisa buat barang kerajinan tangan. Junia menutup buku itu, lalu mengeluarkan ponselnya. Dia ingin memeriksa apakah ada berita yang menarik. Biasanya Junia suka melihat pencarian trending di Twitter. Dia membuka aplikasi itu dan melihat daftar pencarian trending. Begitu melihat daftar pencarian trending, dia langsung berkata pada Olivia, Olive, cepat lihat pencarian trending di Twitter, ada berita besar apa? Olivia hanya melirik Junia sebentar, tidak tertarik dengan hal itu. Olivia memiliki akun Twitter, tapi dia jarang membukanya. Pengikutnya hanya berjumlah puluhan orang. Kadang-kadang, Olivia akan memposting beberapa barang yang dia buat. Semua pengikutnya adalah pelanggan setianya. Seseorang menyatakan cinta pada Pak Stefan. Oh, Olivia tetap saja tidak tertarik. Menurutnya, dia dan pria itu tidak akan pernah bertemu dalam hidup ini. Karena tidak akan pernah bertemu, mengapa pula dia harus membuang waktu untuk memperhatikan orang itu? Aku dengar ada banyak orang suka sama Pak Stefan. Bagaimanapun, dia kepala keluarga Aditama, juga CEO Aditama Group. Seluruh tubuhnya bagaikan dihiasi berlian. Kalau nikah sama dia, sudah pasti akan menikmati kekayaan seumur hidup, nggak habis 7 turunan. Sepertinya, perempuan yang menyatakan cintanya secara terbuka dan berani mengejar Pak Stefan itu pasti punya latar belakang yang besar. Olivia, coba kamu tebak siapa perempuan itu. Yang penting bukan kamu, juga bukan aku, Junia terdiam sejenak,
lalu berkata, gosip besar begini, kenapa kamu sama sekali nggak tertarik, sih? Adiknya bos Sanjaya Group, adik satu-satunya. Sanjaya Group adalah perusahaan terbesar kedua di Mambera, setelah Aditama Group. Tapi hubungan keduanya kurang akur. Aku nggak menyangka Amelia akan jatuh cinta pada Pak Stefan, bahkan dengan beraninya menyatakan perasaannya dan mengejar pria itu secara terbuka. Nona besar keluarga Sanjaya, percaya diri dan berani, Olivia menanggapi dengan acuh tak acuh, terakhir kali kita bahas soal Pak Stefan. Kita curiga ada masalah dengannya. Amelia mengejarnya, tapi nggak akan membuahkan hasil. Kalau suruh Pak Aksa yang mengejarnya, mungkin saja ada hasilnya. Junia, Aksa sudah menikah. Pernikahannya menggemparkan seluruh kota. Kini, hubungan Aksa dan istrinya sangat baik. Di Mambera, Aksa terkenal karena sangat menyayangi istrinya. Junia merasa Aksa adalah tokoh utama pria dalam novel, yang muda, tampan dan kaya. Lanjut cerita bab 90. Adidu Pasilaul Delat benar bermasalah, maka perasaan Amelia terhadapnya akan sia-sia. Junia berkata dengan nada menyayangkan, jarang-jarang ada orang berani menyatakan cintanya pada Pak Stefan secara terbuka. Tapi malah nggak ada hasil, buat orang kecewa saja. Ngomong-ngomong, apa benar ada masalah dengan Pak Stefan? Kamu tanya aku tanya ke siapa? Tukas Olivia merasa konyol. Mereka hanya curiga. Tentu saja, kalau Stefan menerima Amelia dan keduanya menikah, maka itu membuktikan kalau Stefan adalah pria normal. Namun, apa hubungannya dengan Olivia? Olivia bahkan tidak tertarik dengan berita gosip tentang Stefan. Hanya saja Junia yang suka melihat berita gosip, lalu menceritakannya di depan Olivia. Karena itu, Olivia hanya tahu beberapa berita besar di kota ini. Olivia tidak ingin membahas gosip yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, karena itu dia mengeluarkan peralatannya dan hendak membuat barang kerajinan tangannya. Junia bergumam sendiri. Dia masih melihat pencarian trending satu per satu. Kemudian, raut wajahnya menjadi serius. Pada detik berikutnya, dia langsung menepuk meja kasir. Suara yang keras membuat Olivia terkejut. Junia, kamu kenapa, sih? Bikin aku kaget saja, keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Junia sangat marah. Dia berdiri, lalu menyerahkan ponselnya pada Olivia dan berkata dengan marah, Olive, cepat lihat pencarian trending ini. Itu kamu dan Kak Odelina, bukan? Mereka bahkan menyebut nama kalian, juga posting selembar foto. Aku lihat dua gadis di foto itu mirip sama kalian berdua. Mereka bisa-bisanya bilang kalian berdua nggak berbakti, nggak mau mengenali keluarga sendiri, hanya peduli dengan kesenangan kalian sendiri. Kalian bahkan nggak peduli dengan penyakit nenek. Selama belasan tahun, kalian nggak pernah pulang untuk menjenguk kakek dan nenek. Mereka juga bilang nenek sakit karena merindukan kalian berdua. Catelah mendengar perkataan Junia yang panjang lebar, Olivia spontan mengangkat alisnya. Dia dengan cepat mengambil ponsel Junia dan melihat postingan yang dikatakan temannya itu. Begitu Olivia melihat foto di postingan itu, ternyata itu benar-benar foto dia dan kakaknya saat masih kecil. Foto mereka diposting orang di Twitter, begitu melihat isi postingan itu lagi, Olivia langsung murka. Tidak perlu ditanya, Olivia pun tahu orang yang memposting tweet itu adalah keluarganya di kampung. Hanya saja, tidak tahu kakak sepupunya yang mana, isi postingan itu tidak hanya nama mereka, juga ada foto mereka. Bahkan, orang yang mempostingnya mencantumkan nomor telepon Olivia di sana, orang itu menggambarkan mereka berdua sebagai sosok yang tidak berbakti, dituliskan sang kakek susah payah membesarkan dan mendidik mereka berdua, tapi keduanya bertahun-tahun tidak pulang. Betapa tidak berbaktinya mereka, sang nenek sudah sakit parah, hanya ingin melihat kedua cucunya sebelum meninggal, namun, kedua cucunya dengan teganya menolak untuk bertemu dengan sang nenek. Pokoknya, semua ditulis hingga sedemikian rupa, seolah-olah Olivia dan kakaknya benar-benar seperti itu. Di akhir postingan juga ada tulisan yang menghimbau para netizen untuk membantu menghubungi Olivia dan kakaknya, lalu meminta mereka berdua bergegas ke Mambera Medical Center untuk menemui nenek untuk terakhir kalinya. Setelah Olivia selesai membaca postingan itu, tangannya gemetar karena marah. Dia sungguh tidak menyangka orang-orang itu begitu tidak tahu malu. Bisa-bisanya mereka mencemarkan nama Olivia dan kakaknya, bahkan membuat mereka berdua masuk ke daftar pencarian trending. Kemungkinan, orang-orang itu menggunakan uang untuk membuat postingan itu masuk pencarian trending. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah ingin merusak reputasi Olivia dan kakaknya. Meskipun mereka berdua adalah orang biasa, tindakan orang-orang itu akan membuat Olivia dan kakaknya mendapat serangan dari pembenci di dunia maya. Para pembenci yang mengaku sebagai penegak keadilan tidak akan memahami masalah yang sebenarnya. Mereka hanya tahu bersembunyi di balik internet, lalu memberikan serangan brutal dan hujatan terhadap Olivia dan kakaknya. Pada akhirnya terjadilah perundungan dunia maya.
15 tahun telah berlalu. Orang-orang yang disebut keluarganya masih sama seperti 15 tahun yang lalu. Keji dan tidak tahu malu. Mereka memperlakukan Olivia dan kakaknya tanpa belas kasih, sama sekali tidak ada rasa kasih sayang terhadap keluarga, demi memaksa Olivia memberikan uang untuk mengobati penyakit nenek, mereka benar-benar bisa melakukan segala cara. Olive, kamu nggak apa-apa. Junia khawatir melihat mata Olivia yang penuh dengan kebencian. Olivia tidak bicara, dia sibuk membaca kolom komentar. Sesuai dugaan, semua komentar di bawah postingan memarahi mereka berdua tidak berbakti. Sepertinya orang-orang itu membayar banyak orang untuk menulis komentar. Lanjut cerita bab 91. Tring ponsel Olivia berdering, dia mengambil ponselnya dan melihat orang yang menelepon adalah kakaknya, dia pun langsung mengangkat telepon. Olive, kamu sudah lihat pencarian trending di Twitter, belum? Mereka benar-benar keterlaluan. Odelina juga sangat marah. Dia sudah berusia 15 tahun ketika kedua orang tuanya meninggal dalam suatu kecelakaan. Karena itu, dia mengingat lebih banyak hal daripada adiknya. Odelina menuliskan betapa kejamnya kakek, nenek dan paman-pamannya terhadap mereka berdua di buku harian. Dia pun masih menyimpan buku harian itu dengan baik, tidak disangka orang-orang itu akan memutarbalikkan fakta dan mencemarkan nama mereka berdua, mereka juga bukan sekarang baru. Keterlaluan seperti itu. Dari dulu mereka sudah berhati hitam, kata Olivia, aku akan menjelaskan kejadian sebenarnya sekarang. Odelina hendak menutup telepon, tapi Olivia menghentikannya, Kak, kamu nggak usah menjelaskan apapun. Kita tunggu saja sampai masalah ini jadi lebih besar. Setelah itu, kita baru kasih balasan dan mengungkapkan wajah asli mereka. Mereka posting foto dan nomor telepon kita. Kita juga harus lakukan persiapan dan cari bukti. Kemudian, kita baru tampar wajah mereka dengan keras. Olive, aku akan ikuti apapun yang ingin kamu lakukan. Oh ya, dulu aku punya kebiasaan menulis buku harian. Aku simpan semua buku harian yang aku tulis dengan baik. Aku masih ingat apa yang telah mereka lakukan pada kita saat itu. Kamu mau posting buku harian itu, enggak? Olivia sama sekali tidak menyangka kakaknya memiliki kebiasaan menulis buku harian. Dia pun berkata, Kak, kirimkan buku harian itu padaku. Setelah aku rapikan bukti untuk melawan mereka, kita baru tulis postingan yang panjang, lalu posting di internet beserta buktinya. Dijamin itu akan buat mereka menyesal sudah pakai trik ini. Mereka berpikir setelah membuat Olivia dan kakaknya mendapat serangan di internet, maka Olivia tidak akan melawan. Oke, Kak, kamu nggak usah turun tangan dalam masalah ini. Aku akan tangani sendiri. Kakak punya Russell, aku takut orang-orang yang berkomentar itu menggila dan melukai kamu dan Russell. Beberapa hari ini kamu jangan online dulu. Matikan dulu ponselmu, atau ganti nomor baru. Kita saling kontak pakai nomor baru, bagaimanapun ini masalah kita berdua. Bagaimana mungkin aku biarkan kamu menghadapinya sendirian? Ujar Odelina dengan enggan, Kak, aku lebih nggak takut konsekuensinya daripada kamu. Kamu nggak takut, tapi kamu harus lindungi Russell baik-baik. Dia masih sangat kecil. Siapa yang tahu orang-orang itu bakal membahayakan keluarga atau enggak? Banyak perundungan dunia maya melibatkan anggota keluarga. Olivia berpikir keponakannya masih terlalu kecil, dia pun takut keponakannya akan terlibat. Tenang saja, Kak, aku akan tangani dengan baik. Sekarang kamu keluarkan kartu SIM kamu. Abis itu, beli nomor baru dan hubungi aku lagi, oke? Odelina menambahkan, aku ke tokomu sekarang. Odelina bisa mengganti kartu SIM, tapi dia tidak ingin diam saja dalam masalah ini. Begitu keduanya selesai bicara, Odelina menerima telepon dari suaminya. Roni langsung memarahinya di telepon, postingan di internet itu ditulis saudaramu di kampung, bukan? Bukannya aku sudah suruh kamu putus kontak dengan orang-orang itu. Aku nggak tahu kamu mau bagaimana, asalkan jangan libatkan aku dan Russell, terutama karena sekarang dia telah menjadi manajer. Penghasilannya pun meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya, seandainya para penghisap darah itu tahu, entah berapa banyak uang yang akan mereka minta dari Roni. Lanjut cerita bab 92. Odelina merasa marah sekaligus kecewa ketika mendengar omelan suaminya, dia pun berkata dengan ketus, jangan khawatir. Ini masalahku, aku nggak akan melibatkan kamu. Dulu aku sudah bersikap seperti itu pada mereka, aku pun nggak pernah berniat menghubungi mereka lagi. Mereka yang dengan nggak tahu malunya datang lalu minta aku dan adikku bertanggung jawab atas biaya pengobatan nenek. Setelah dimarahi istrinya, Roni juga menyadari kalau kata-kata yang dia ucapkan tadi sangat tidak berperasaan. Karena itu, dia menenangkan diri dan berkata, Odelina, kamu juga posting sesuatu untuk klarifikasi. Aku bantu keluarkan uang untuk cari orang menulis komentar, agar postingan kamu jadi viral juga.
Balas mereka, jangan biarkan mereka putar balikkan fakta seperti ini, Roni sudah muak dengan Odelina sekarang. Tidak bisa dipungkiri, keluarga Hermanus benar-benar suka membalikkan fakta. Saat Roni dan Odelina menikah, belasan orang-orang memalukan itu datang dengan 2 mobil. Mereka menuntut Roni memberi mereka mahar berupa uang tunai sebanyak 600 juta. Kalau tidak, mereka tidak akan menyetujui pernikahan Roni dan Odelina. Roni dan Odelina adalah teman sekampus, mereka telah berpacaran selama bertahun-tahun, Roni pun tahu betapa sulitnya Odelina dan adiknya bertahan dan bisa menjadi mereka yang sekarang. Selama bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun Odelina memarahi keluarganya. Meskipun Odelina membenci mereka, dia tidak pernah menjelekkan mereka. Akan tetapi, orang-orang yang telah menganiaya 2 anak yatim piatu itu 15 tahun yang lalu, dengan enak hatinya datang meminta mas kawin pada Roni. Benar-benar keterlaluan, Odelina mengusir dan tidak mengundang mereka ke pesta pernikahannya. Dia menolak dengan tegas, tidak memberikan mas kawin kepada mereka sepeser pun. Odelina pernah bilang, mereka tidak pernah membesarkan dia dan adiknya. Oleh karena itu, dia tidak berutang budi pada orang-orang tua itu. Kalau mereka ingin datang ke pesta pernikahannya, dia sambut mereka. Namun, kalau ingin mendapatkan mas kawin, jangan harap. Mereka tidak berhak mengatur-atur pernikahannya. Sejak kedua orang tuanya meninggal, Odelina menjadi kepala keluarga di kartu keluarga mereka. Setelah dia menikah, dia pindah ke kartu keluarga Roni, sedangkan kartu keluarganya hanya tersisa Olivia sendiri. Aku dan Olivia akan urus masalah ini. Kamu tenang saja, nggak akan melibatkan kamu, kok. Kalau mereka cari kamu dan minta uang sama kamu, kita cerai saja. Dengan begitu, kamu nggak ada hubungan lagi sama aku. Mereka pun nggak akan ganggu kamu terus. Roni dapat menangkap rasa kecewa di dalam kata-katanya, karena itu dia segera berkata, kamu ngomong apa, Odelina? Cerai apanya? Aku hanya mengkhawatirkan Russell, Roni juga ingin bercerai, hanya saja dia kasihan anaknya masih terlalu kecil. Kalau mereka bercerai, sekalipun dia mendapatkan hak asuh, siapa yang akan menjaga Russell? Oleh karena itu, Roni menunggu Russell agak besar dan tidak perlu dijaga Odelina lagi. Saat itu, dia baru menceraikan Odelina, Yenny selalu bilang kalau dia tidak akan menjadi simpanan Roni yang tanpa status. Kalau Roni benar-benar mencintainya, maka Roni harus menceraikan Odelina dan menikahinya. Yenny sudah memancing nafsu Roni, sehingga Roni selalu menuruti apa kata perempuan itu. Sedangkan untuk Odelina, Roni bahkan tidak rela memberinya lebih banyak uang untuk keperluan sehari-hari. Pria itu bahkan membuat sistem patungan dengan Odelina. Padahal, dia sangat murah hati kepada Yenny, Roni dan Yenny bahkan sudah janji akan pergi ke hotel bintang 5 untuk makan malam-malam ini. Sudah, aku kerja dulu. Kalau ada apa-apa baru telepon aku, tanpa menunggu Odelina menjawab, Roni langsung menutup telepon. Dibandingkan sikap Roni yang cepat-cepat menarik garis batas jelas di antara mereka, Stefan jauh lebih perhatian. Stefan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal ini. Namun, dia telah meminta Reiki untuk menyelidiki keluarga Hermanus. Reiki pun meminta sekretarisnya membantunya mengawasi gerak-gerik keluarga itu. Si sekretaris melihat berita tentang Stefan, lalu tidak sengaja membuka postingan keluarga Hermanus yang menuduh Olivia dan kakaknya tidak berbakti. Dia pun segera melaporkan hal itu pada Reiki, Reiki cepat-cepat menelepon bosnya. Karena itu, Stefan baru mengetahui hal ini. Saat Stefan melihat profil keluarga Hermanus, Stefan baru menyadari kalau Yoga memiliki banyak teman di bidang media. Dia pun menduga kalau keluarga Hermanus akan menggunakan opini publik untuk melakukan pemerasan emosional terhadap Olivia, dugaan Stefan ternyata benar. Dia tidak menelepon Olivia, tapi dia langsung menyerahkan pekerjaan di tangannya kepada karyawan dan pergi mencari Olivia. Sesampainya di toko buku, Olivia sudah dikelilingi oleh tetangga-tetangga sekitar. Mereka tidak memarahi Olivia, melainkan menanyakan kebenarannya, apakah benar seperti yang tertulis di internet. Lanjut cerita bab 93. Kita sudah buka toko di sini bertahun-tahun. Kita semua tahu karakter Olivia. Postingan di internet itu pasti asal tulis, mereka sengaja putar balikkan fakta. Olivia tidak menjelaskan terlalu banyak. Justru Junia yang tidak ingin orang lain salah paham dengan sahabatnya. Oleh karena itu, dia berusaha keras menjelaskan situasi Olivia. Junia menceritakan bagaimana keluarga Hermanus memperlakukan Olivia dan kakaknya saat itu. Kini, setelah sang nenek jatuh sakit, keluarga Hermanus meminta Olivia untuk membayar semua biaya pengobatan. Lebih parahnya lagi, mereka juga meminta Olivia untuk mengganti uang sepupu-sepupunya untuk ongkos bus pulang pergi, biaya bensin dan lain sebagainya. Semua orang melihat sendiri seperti apa karakter Olivia. Bahkan pemilik toko buku lain yang merupakan saingan bisnisnya juga tidak menganggap Olivia sebagai orang yang tidak berbakti.
Setelah memahami keseluruhan cerita, mereka marah bukan main. Setiap orang bilang akan menjelaskan hal ini kepada netizen. Mereka tidak akan membiarkan keluarga Hermanus mencapai tujuannya. Dari sekian banyak orang yang tidak tahu malu, mereka belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu seperti keluarga Hermanus, yang hanya bisa menganiaya Olivia dan kakaknya yang yatim piatu. Begitu melihat Stefan datang, Junia langsung menyentuh Olivia yang sedang menulis sesuatu. Sejak terjadinya masalah ini, Olivia tidak pernah mematikan ponselnya, juga tidak mengganti nomornya. Namun, dia hanya mengangkat telepon dari orang yang dikenalnya, tidak mengangkat telepon dari nomor tidak dikenal. Banyak netizen mengirim pesan secara pribadi. Mereka mengirim kata-kata yang mendidik, tapi Olivia sama sekali tidak membacanya. Tidak disangka, Olivia justru sangat tenang. Dia menuliskan strategi untuk melawan balik di atas kertas. Olive, suamimu datang. Junia merasa kesan baik yang diberikan Stefan meningkat berkali-kali lipat. Stefan langsung datang begitu Olivia mendapat masalah. Meski hanya pernikahan dadakan, Stefan tetap menjadi suami yang bertanggung jawab. Olivia spontan mendongak. Dia benar-benar melihat Stefan masuk ke dalam toko dengan langkah tegap. Sesaat kemudian, pria itu telah berdiri di depan meja Olivia. Junia mengambil inisiatif untuk menghindar dan memberikan keduanya ruang untuk bicara. Hal pertama yang Stefan lakukan adalah memeriksa keadaan Olivia. Setelah melihat perempuan itu sangat tenang, dia pun merasa lega. Kemudian, Stefan melihat secari kertas di atas meja kasir. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kertas itu, lalu membacanya. Selesai membaca, dia kembali menatap Olivia dengan lebih banyak rasa kagum. Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Olivia. Sejujurnya, begitu melihat Stefan masuk barusan, hati Olivia seketika terasa hangat. Stefan pernah berkata padanya, kalau Stefan akan selalu menemaninya menghadapi masalah apapun. Pria itu benar-benar melakukannya. Begitu terjadi masalah pada Olivia, Stefan langsung datang. Aku mengkhawatirkan kamu, jadi aku datang untuk lihat kondisi kamu. Setelah terdiam sejenak, Stefan berkata dengan suara pelan, setelah lihat kamu dalam kondisi baik, aku jadi jauh lebih lega. Kamu cuti? Ya. Kalau kamu cuti, itu akan mempengaruhi bonus kamu, enggak? Olivia tetap saja mengkhawatirkan bonus Stefan. Karena Stefan kerja di perusahaan besar, maka bonusnya pasti sangat tinggi. Olivia merasa tidak enak hati kalau masalah sepele ini mempengaruhi pekerjaan Stefan. Aku sudah kerja di perusahaan selama bertahun-tahun, bagaimanapun, aku juga seorang pimpinan, jam kerjaku lebih bebas. Kamu nggak usah khawatir akan mempengaruhi pekerjaanku. Sebanyak apapun bonus, itu semua hanya barang duniawi. Yang penting kamu baik-baik saja, kata Stefan dengan santai. Kemudian, Stefan menambahkan, ayo, aku temani kamu pulang ke kampung halamanmu. Cerita bersambung.